Temperatur di ketinggian 6.000 meter sangat rendah, tetapi suhu rendah seperti itu dianggap sebagai sumber yang baik untuk armor perang Ichigo. Udara tipis itu dipenuhi dengan unsur-unsur es, yang diproses oleh armor War God Ichi untuk mengisi kembali energi yang dikeluarkannya sebelum menyimpan energi yang diserap, mengompresnya, dan mengembalikan sebagiannya ke Huo Yuhao. Huo Yuhao sangat mengagumi baju besi ini. Aku seperti Douluo Transcendent dengan baju besi ini menyala. Meskipun Kekaisaran Sun Moon telah menghasilkan alat-alat jiwa berbentuk manusia, milikku dibuat dari bahan-bahan yang tidak tertandingi, dan itu telah menghabiskan banyak waktu dalam pemikiran dan upaya Guru Xuan. Alat jiwa berbentuk manusia super ini juga dibuat dari teknologi mekanis Tang Sekte, sehingga alat jiwa berbentuk manusia Kekaisaran Bulan Matahari masih relatif lebih lemah. Huo Yuhao sudah mulai bergerak seperti yang dia pikirkan. Deteksi spiritualnya berkembang sejauh dia bisa mendorongnya. Dia 6.000 meter di langit, dan dia tidak percaya bahwa Kekaisaran Sun Moon dapat menempatkan hambatan spiritual pada ketinggian ini. Bahkan alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi tidak dapat ditempatkan pada ketinggian ini. Tapi Huo Yuhao masih penuh dengan pujian karena kemampuan alat pengintai udara Kekaisaran Sun Moon. Setidaknya, dia menemukan bahwa masih ada alat pengintai jiwa di udara 5.000 meter di langit, dan meskipun jumlahnya tidak banyak, setiap alat itu relatif besar, dan konstruksinya sangat rumit dan canggih. Jika bukan karena misinya, Huo Yuhao benar-benar ingin mengambil satu untuk mempelajarinya. Huo Yuhao melayang ke depan, dan hal pertama yang dia lakukan adalah alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi yang terbang sekitar 5.000 meter di langit. Dia mengamati dengan diam-diam selama beberapa saat, dan dia sudah bisa tahu alat jiwa macam apa itu. Ini jelas satelit. Mereka digunakan untuk transmisi dan komunikasi, dan mereka sangat besar. Mereka dapat mengirimkan semua jenis informasi dalam jarak 250 km, dan selama ada satu alat jiwa dalam jarak 250 km, Kekaisaran Sun Moon akan dapat mengirimkan informasi di jarak yang jauh. Mereka bahkan tidak akan memiliki masalah berkomunikasi pada jarak lebih dari 5.000 km. Tetapi satelit ini tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, dan mereka tidak dapat mendeteksi apapun di sekitar mereka. Huo Yuhao perlahan-lahan naik ke satelit saat dia meletakkan sepotong logam bundar kecil yang seukuran telapak tangannya di celah kecil. Huo Yuhao menggunakan imitasi dan domain interferensi spiritual pada saat yang sama. Dia mengaktifkan pertahanan pribadinya ke tingkat tertinggi untuk mempersiapkan skenario terburuk, dan deteksi spiritualnya mencakup area yang luas di sekelilingnya dari awal hingga akhir. Dia siap untuk mundur kapan saja. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya yakin tentang alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire. Pelat logam pertama berhasil dipasang tanpa ada perubahan sama sekali. Huo Yuhao mundur diam-diam setelah menyelesaikan tugasnya. Dia mengamati selama beberapa saat, dan mengamati alat-alat jiwa pengintai di sekitarnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang terjadi. Bagian depan alat jiwa terdekat di bawahnya tetap stabil dan tenang, dan dia menghela nafas lega. Upaya pertama adalah yang paling penting, karena meletakkan dasar bagi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Huo Yuhao dengan cepat mulai bergeser di langit. Dia tidak takut mengganggu dirinya sendiri, karena alat pengintai jiwa 5.000 meter ke atas adalah yang terjauh satu sama lain. Dia tidak bergerak turun ke alat jiwa di bawahnya untuk memasang pelat logam itu. Dia memasang pelat logam pada semua alat jiwa pengintai udara di atas Radiant City pada ketinggian itu, dan baru kemudian dia terbang ke ketinggian 4.000 meter. Dia melanjutkan dengan cara yang sama. Meskipun dia terbang sangat cepat, 3 jam telah berlalu setelah dia selesai memasang pelat logam pada alat pengintai jiwa yang jaraknya 3.000 meter. Ada 63 alat pengintai dari berbagai jenis 3.000 meter di langit, dan masing-masing sangat jauh dari yang lain. Huo Yuhao juga harus sangat berhati-hati, dan itu adalah alasan penting mengapa dia terlalu lama. Jika dia tidak memiliki Ichi War God Armor, dia bahkan harus istirahat sebelum melanjutkan. Tugas berikut Huo Yuhao bahkan lebih sulit, karena ada lebih dari 400 alat pengintai jiwa dari semua jenis antara ketinggian 500 meter dan 1.000 meter. Ada sekitar 270 pada 1.000 meter, dan ada lebih dari 160 pada 500 meter.
Huo Yuhao berencana untuk melupakan alat pengintai jiwa di ketinggian 500 meter. Dia akan berurusan dengan mereka nanti, tetapi dia harus menginstal tempat-tempat logam pada alat pengintai jiwa di 1000 meter. Tapi ketinggian ini juga yang paling berbahaya. Alat pengintai jiwa yang melayang pada ketinggian 1000 meter pada dasarnya sangat kuat, sedangkan alat pengintai jiwa pada ketinggian 500 meter akan menyapu baik ke tanah maupun ke udara. Oleh karena itu, Huo Yuhao harus menggunakan deteksi spiritual untuk menghindari alat-alat jiwa pengintai yang dapat menemukannya sebanyak mungkin. Huo Yuhao berhenti sebentar di udara dan menyesuaikan kondisinya. Dia santai sebentar sebelum mengurangi jangkauan deteksi spiritualnya, yang awalnya tersebar di area yang luas, ke area efek yang kecil tapi rumit. Dia menjaga jangkauan deteksi spiritualnya menjadi sekitar 1000 meter dengan diameter sehingga dia bisa melakukan pengawasan yang lebih rinci dari semua perubahan energi di sekitarnya. Ini termasuk gelombang dan undulasi alat jiwa pengintai, dan bagaimana mereka berubah. Segalanya ada dalam genggamannya saat ia tertidur. Dia tidak menyebabkan gangguan sama sekali ketika dia tiba di sebelah alat pengintai jiwa yang berpatroli dalam suatu pola. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dengan cekatan saat dia mengirim lempengan logam lain ke titik buta yang tidak bisa dideteksi oleh alat jiwa itu sendiri. Huo Yuhao berjungkir balik di udara dengan cepat ketika alat jiwanya yang terbang melaju dan menggerakkannya 100 meter secara horizontal. Dia menghindari beberapa gelombang pengintaian spiritual ketika dia terbang. Huo Yuhao dengan cepat mengubah arah saat dia bergeser ke sisi lain dan melayang ke bawah, dan dia berurusan dengan alat jiwa pengintai lainnya dengan sentakan lain dari pergelangan tangannya. Pemahaman Huo Yuhao tentang senjata tersembunyi berarti dia masih percaya diri melakukan ini dengan benar bahkan jika dia harus melakukannya dari jarak jauh. Tetapi melakukan itu jauh lebih tidak bijaksana daripada mendekati alat-alat jiwa pengintai itu. Huo Yuhao harus sangat berhati-hati dengan setiap instalasi. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan sama sekali. Dia bisa mengekspos dirinya bahkan dengan kesalahan kecil. Apa yang dia lakukan akan menentukan apakah rencananya bisa dilaksanakan dengan sukses, jadi bagaimana dia bisa menjadi ceroboh. Huo Yuhao bergerak jauh lebih cepat di sini daripada di ketinggian. Dia berbalik, berputar, dan menari-nari di udara ketika dia menempelkan pelat logam ke alat jiwa pengintai udara secara terus-menerus. Gerakannya seperti awan yang berputar dan air yang mengalir karena dia tidak berhenti sama sekali, dan semua alat pengintai jiwa itu tidak bisa disembunyikan di bawah deteksi spiritualnya. Siapapun yang bisa menonton gelombang pengawasan di langit akan diliputi kekaguman atas apa yang dilakukan Huo Yuhao. Setiap gerakan dan setiap akselerasi melewati dan di antara puluhan gelombang pengawasan yang berpotongan pada saat yang sama. Ada beberapa pencukuran dekat di mana Huo Yuhao harus menggunakan teleportasi instan untuk menghindarinya. Meskipun tidak setiap jenis gelombang pengawasan dapat menemukannya, Huo Yuhao harus mengutamakan keselamatan saat ia mencoba yang terbaik untuk mencegah gelombang apapun dari menyentuhnya. Setelah dia menyelesaikan instalasi terakhir pada 1000 meter, dia berhenti di udara sebelum dia mempercepat dan menghilang di luar cakrawala. Huo Yuhao bisa merasakan pusing di otaknya, yang merupakan pertanda terlalu banyak mengonsumsi energi. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dan bukan kekuatan spiritual, karena dia masih bisa mengambil ini dengan kekuatan spiritualnya. Langit menjadi gelap, karena sebagian besar lampu dan lampu yang menyerupai bintang-bintang di langit malam menghilang. Huo Yuhao terbang jauh ke kejauhan dan turun ke tanah di daerah yang relatif tidak jelas dan terpencil. Dia menyilangkan kakinya dan duduk di tanah saat dia terengah-engah dalam dan berat. Wajah Huo Yuhao sedikit pucat, dan matanya penuh kelelahan. Namun, ada juga kegembiraan di matanya. Huo Yuhao sepenuhnya yakin bahwa tidak ada orang lain di benua Douluo yang bisa mencapai apa yang baru saja dia lakukan. Bahkan Ultimate Douluo tidak bisa melakukan itu. Huo Yuhao menatap langit. Meskipun dia tidak bisa melihat alat pengintai jiwa yang telah dia kerjakan, matanya penuh kepuasan pada saat ini. Sebuah bayangan cantik muncul dari tubuh Huo Yuhao. Itu Lia, Putri Duyung. Dia duduk di sampingnya begitu saja, dan membawa ekornya dari dekat dan meletakkan tangannya di sekitarnya seperti seorang gadis muda yang duduk di tanah memeluk lututnya.
Sebuah lagu yang indah bisa didengar, tetapi Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang bisa mendengarnya. Melodi yang indah berputar di sekitar laut spiritualnya, dan kelelahannya lenyap seperti benang sutra dari kepompong. Dia memulihkan semua kekuatan spiritual yang telah dia keluarkan dengan kecepatan luar biasa. Ini bukan keterampilan jiwa Huo Yuhao. Sebaliknya, ini adalah kemampuan bawaan Putri Duyung. Dia tidak berbicara dengannya, tetapi hanya bernyanyi begitu indah dengan senyum tipis di wajahnya. Segalanya gelap di sekelilingnya, tetapi juga sunyi dan tenang. Huo Yuhao dengan cepat memasuki meditasi ketika dia mendengarkan lagu Lia. Dia masih direktur utama misi ini, dan dia harus memulihkan apa yang telah dia keluarkan secepat mungkin. Mengkonsumsi kekuatan jiwa tidak banyak. Dia tidak mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa karena dia memiliki Ichi War God Armor untuk menggantikannya. Namun, Huo Yuhao perlu istirahat karena dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual, dan terutama ketika mengkonsumsi terlalu banyak energi membuatnya merasa lelah. Inti jiwa Huo Yuhao menyerap kekuatan spiritual terus-menerus ketika Lia bernyanyi untuknya, dan itu mempercepat regenerasinya. Huo Yuhao bangkit kembali setelah 1 jam, dan matanya sudah penuh dengan kehidupan dan semangat. Lia tidak kembali ke tubuhnya. Sebaliknya, dia hanya diam-diam berdiri di sampingnya. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya saat suara nyanyian yang dalam bisa terdengar, dan cincin jiwa abu-abu muncul di tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya Lia melihat cincin jiwa abu-abunya, jadi dia tidak merasa konflik atau perlawanan sama sekali. Huo Yuhao dalam kondisi seperti itu ketika dia menyelesaikan kontrak dengannya. Cincin ini jahat, penuh dengan cahaya dan sedikit aneh, tapi dia perlahan mulai menerimanya. Huo Yuhao mulai melantunkan mantranya, dan mantra yang dalam dan membosankan terdengar. Huo Yuhao menggunakan imitasi dan domain interferensi spiritual sehingga ia bisa menyembunyikan Lia dan dirinya sendiri. Lia berdiri di sebelah Huo Yuhao, dan pemandangan mistis terjadi. Cincin jiwa muncul dari bagian bawah ekor Putri Duyung satu demi satu, dan orang akan menyadari setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa itu adalah cincin jiwa yang telah ditempelkan Huo Yuhao ke mata rohnya, masing-masing. Cincin jiwa ke-8, yang berwarna merah darah, bersinar ketika mantra Huo Yuhao tiba-tiba bercampur dengan suara yang tajam dan cerah. Setiap mesin terbang atau kata yang dia nyanyikan disertai dengan yang identik dalam suara yang renyah dan cerah ini, dan suara ini milik Lia. Lia adalah binatang jiwa 100.000 tahun, dan dia telah memberikan total 4 keterampilan jiwa kepada Huo Yuhao. 2 dari cincin jiwa, dan 2 dari tulang jiwa. Keterampilan jiwa yang dia gunakan atas nama Huo Yuhao adalah salah satu dari cincin jiwanya, duet Putri Duyung. Alasan mengapa 8 cincin jiwanya yang melekat pada mata rohnya akan muncul di tubuh Lia adalah karena salah satu keterampilan tulang jiwanya yang dia berikan pada Huo Yuhao, Merfolk Control. Kontrol orang Merfolk sepenuhnya bersifat pelengkap, tetapi sangat efektif. Itu bisa melepaskan roh bangsawan ketika benar-benar diperlukan untuk mengendalikan keterampilan jiwa Huo Yuhao, dan itu bisa melepaskan keterampilan jiwanya yang lain dengan sendirinya sementara mengeluarkan hanya setengah dari kekuatan spiritual yang biasanya diperlukan. Itu hanya keterampilan jiwa. Itu bukan hanya tulang jiwa bagi Huo Yuhao karena, yang lebih penting, dia memiliki Lia sebagai rohnya. Oleh karena itu, Lia menggunakan keterampilan jiwa ini berarti bahwa dia sementara mengendalikan keterampilan jiwa mata rohnya sebagai rohnya, dan efek keseluruhannya pasti lebih unggul. Efek Merfolk Control pada tuan jiwa normal mungkin tidak begitu jelas, tapi itu sangat berbeda untuk Huo Yuhao karena dia memiliki jiwa bela diri kembar. Meskipun dia bisa beralih di antara jiwa-jiwa bela dirinya, beralih masih membutuhkan energi. Dia juga tidak bisa melepaskan mereka secepat yang dia bisa ketika dia dalam kondisi normal. Tapi itu berbeda dengan kontrol Merfolk. Lia bisa mendukungnya sesuai dengan keinginannya. Ketika Huo Yuhao menggunakan Ais Jade Empress Scorpion dalam pertempuran, Lia bisa menggunakan semua jenis keterampilan jiwa tipe spiritual tambahan untuk membantunya. Itu seperti Huo Yuhao lain yang muncul sementara untuk bertarung. Dia juga bisa menyelamatkan setengah dari kekuatan spiritualnya ketika menggunakan keterampilan jiwa mata rohnya. Tentu saja,
Tulang jiwa Huo Yuhao harus mengkonsumsi kekuatan jiwa karena dia melestarikan kekuatan spiritual. Namun, kontrol merfolk tidak bisa menangkap setiap keterampilan jiwa. Pertama, dia hanya bisa menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual itu. Dia tidak bisa menggunakan mata takdir Huo Yuhao, atau keterampilan jiwa takdir tengkorak singa bermata 3. Ini berarti bahwa Lia tidak bisa menggunakan Spiritual Bless, Destinis Demise, perampasan spiritual, dan Destinis Adjudication, karena itu milik Wang Qiwer. Ketika dia mengorbankan dirinya untuk Huo Yuhao, dia menjadi satu-satunya yang bisa menggunakan kekuatannya. Duet Merfolk, yang merupakan keterampilan jiwanya yang ke-8, sebanding dengan kontrol Merfolk. Duet Merfolk dapat melipat gandakan efek dari setiap keterampilan jiwa tipe spiritual Huo Yuhao. Itu tidak termasuk keterampilan jiwa yang telah diberikan Wang Qiwer pada Huo Yuhao, tapi itu sudah cukup. Misalnya, mantra Huo Yuhao dianggap sebagai keterampilan jiwa tipe spiritual, sementara ini juga dianggap sebagai jiwa bela diri ketiganya. Apa efek dari menggandakan efek mantra sihirnya? Jawabannya dengan cepat disajikan di depan Huo Yuhao. 18 gerbang spektral dengan cepat dibuka dan diletakkan dalam satu garis. Huo Yuhao harus memperkuat wilayah pengaruh domain interferensi spiritualnya sehingga ia bisa menutupi setiap gerbang. Huo Yuhao melirik Lia dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan dia memberinya senyum manis. Duet Merfolk hanya menghabiskan setengah dari apa yang biasanya dia butuhkan untuk kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual dengan kontrol Merfolk. Apa artinya 18 gerbang spektral? Ini berarti 3 Legios Insinyur Jiwa Shrek Academy bisa keluar dan mundur 2 kali lebih cepat daripada yang seharusnya. Huo Yuhao mengangguk ke arah Lia sebelum dia berbalik ke arah Radiant City. Ada remote di tangannya. Pertunjukan akan segera dimulai. Huo Yuhao menekan tombol pada remote-nya dengan keras ketika dia berbicara. Seutas undulasi aneh bercampur dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual menjalar ke kejauhan. Ledakan. Langit malam yang sunyi di atas Radiant City tiba-tiba tersentak oleh ledakan yang memekakkan telinga saat percikan api besar dan lampu yang mengalir berderak di atas Radiant City. Kedamaian kota terganggu, dan alarm yang menusuk telinga dapat didengar pada saat berikutnya karena semua jenis alat jiwa pengintai di langit diaktifkan sepenuhnya. 4 front alat jiwa besar Radiant City juga sepenuhnya diaktifkan pada saat yang sama. Tetapi apakah itu berguna? Sudut mulut Huo Yuhao melengkung menjadi senyum mengejek ketika dia terus menekan remote di tangannya. Boom, 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 boom. Ledakan yang intens terdengar terus-menerus tinggi di udara, ketika suara keras ledakan itu melayang jauh ke langit. Kembang api yang cemerlang berderak satu demi satu di langit. Insinyur jiwa dalam front alat jiwa mereka masing-masing di dalam Radiant City semuanya benar-benar terpesona oleh apa yang mereka saksikan. Alasannya adalah karena mereka tidak mendeteksi serangan sama sekali, jadi mengapa alat jiwa pengintai udara mereka meledak satu demi satu. Layar-layar yang terhubung dengan alat-alat jiwa pengintai udara di tanah menjadi gelap sekaligus karena seruan dapat terdengar di setiap sudut kota. Tapi itu tidak mengubah bagaimana alat-alat jiwa pengintai udara itu meledak di langit. Langit di atas Radiant City seperti pertunjukan kembang api yang luar biasa ketika kembang api yang rumit berderak lagi dan lagi. Ada banyak warna berbeda, dan ada banyak ukuran berbeda. Area luas langit di atas Radiant City menyala. Su Tianran tersentak bangun di tengah ledakan keras. Ketika dia bergegas keluar dari istana kerajaan dan menyaksikan percikan api dan kembang api di langit, dia membeku. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Sebagai alat jiwa pengintai udara di langit terus meledak, sistem pertahanan kota Radiant sepenuhnya diaktifkan. Insinyur jiwa pergi ke stasiun pertempuran dan pos-pos ketika mereka mencoba untuk mengendalikan semua jenis alat jiwa pengawasan dan berusaha untuk menemukan jejak dari apa yang terjadi. Tapi ledakan di langit sepertinya tidak akan berhenti sama sekali. Radiant City tidak bisa mendapatkan apapun dari pemantauan mereka, satu-satunya hal yang bisa mereka dapatkan adalah kegelapan pada saat itu setelah ledakan. Radiant City ditakdirkan untuk diliputi oleh kegelapan malam ini. Pertahanan terkait istana kerajaan diaktifkan ketika ledakan mengerikan berlanjut, meliputi seluruh istana.
Keempat, front alat jiwa tidak mengaktifkan pertahanan mereka, karena mereka harus menggunakan alat jiwa arai kompresi bertenaga tinggi mereka jika mereka melakukannya. Mereka telah mengeluarkan banyak uang sejak terakhir kali mereka menggunakannya, dan mereka bahkan tidak bisa mengaktifkannya lagi. Mereka harus menghemat daya sehingga mereka bisa mempertahankan front alat jiwa. Di saat seperti ini, siapa yang akan peduli dengan warga? Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, ke titik di mana penjaga kekaisaran Radiant City tidak bisa bereaksi pada waktunya. Seluruh kota turun ke kekacauan di tengah ledakan di langit yang seperti menggelinding guntur. Radiant City menjadi benar-benar buta, dan itu adalah langkah pertama Huo Yuhao. Sama seperti ledakan itu terjadi, Suge Divine Crossbow Cannons dengan cepat didorong keluar dari 18 gerbang spektral hitam itu satu demi satu. Insinyur jiwa sama sekali tidak mengeluarkan suara, tetapi ketika mereka melihat kembang api yang cemerlang yang menerangi langit di kejauhan, mereka membuka mulut dengan kaget. Mereka hampir tidak tahu di mana mereka berada, tetapi pertunjukan kembang api ini adalah yang termegah yang pernah mereka saksikan sepanjang hidup mereka. Kilatan cahaya dingin berkedip di wajah Huo Yuhao. Dia menarik remote di tangannya. Langkah pertama adalah yang paling penting, dan dia akhirnya menyelesaikan tugas ini sehingga dia menghabiskan begitu banyak energi dan hampir setengah dari seluruh malam. Huo Yuhao berbagi deteksi spiritual dengan semua orang dan menyampaikan instruksinya. 300 Suge Divine Crossbow Cannons terbentuk dalam satu baris saat mereka dengan cepat masuk ke formasi. Setelah Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat keluar, penguasa jiwa Legiun Insinyur Benteng Jiwa dan ahli jiwa Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte dengan cepat keluar dari 18 gerbang spektral itu. Insinyur jiwa Fort Soul Engineer Legion tidak muncul dengan benteng mereka. Kebanyakan dari mereka mendorong beberapa alat jiwa berat ketika mereka muncul di samping Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat. Mereka dengan cepat menyiapkan alat-alat jiwa itu, dan Heike itu adalah komandan mereka. Insinyur jiwa Legion Insinyur Jiwa Tang Sekte mengenakan peralatan mereka dan mendukung dua legiun lainnya dari satu sisi, dan semua orang dengan gugup mulai bekerja. Huo Yuhao memejamkan mata dan mengatur napasnya saat dia mendengarkan dengan tenang ledakan di langit. Tang Wutong, Bei Bei, Su Sanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan anggota senior Tang Sekte lainnya tiba di sampingnya saat mereka memandang ke kejauhan. Mata semua orang mengalir dengan takjub dan hormat ketika mereka menyaksikan kembang api yang luar biasa di langit. Huo Yuhao telah menyelesaikan ini sendiri. Dia seperti mimpi buruk kekaisaran matahari bulan, dan dia membuat apa yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Dia masih bisa menemukan celah dan kelemahan di pertahanan kedap udara Radiant City. Ledakan jauh di langit akhirnya berhenti setelah belasan menit. Potongan-potongan logam dan debu jatuh dari langit ketika asap tebal menutupi seluruh kota. Radiant City sebelumnya gelap, tetapi seluruh kota menyala sekali lagi ketika pasukan pertahanan kota dikerahkan. Mereka meningkatkan kewaspadaan dan pertahanan mereka di seluruh kota, dan mengaktifkan alat jiwa pengintai udara cadangan mereka dan melepaskan mereka ke udara. Penghalang pertahanan terkait istana kerajaan masih dipertahankan. Tapi tepat pada saat ini, 300 Suge Divine Crossbow Cannons dari artileri jiwa insinyur berat dibagi menjadi 3 baris saat mereka terbentuk di belakang Huo Yuhao. Meriam gelap memancarkan aura menyeramkan, dan napas setiap insinyur jiwa adalah kasar dan berat. Adegan menakjubkan malam jauh di kejauhan sudah memberitahu mereka di mana mereka berada, dan mereka yang lebih pintar sudah bisa mengetahui apa yang baru saja terjadi. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana komandan mereka meledakkan alat pengintai jiwa di atas Radiant City, mereka mengerti bahwa mereka akan selamanya mengingat pertempuran hari ini. Mereka tidak tahu apakah adegan seperti itu akan terjadi lagi di masa depan, tetapi mereka dipenuhi dengan pertikaian dan keinginan untuk bertarung. Huo Yuhao tiba-tiba membuka matanya, dan semua orang bisa melihat dua sinar cahaya keemasan yang masing-masing lebarnya sekitar 1 meter dan hampir material meledak dari matanya. Undulasi spiritual yang mengerikan meledak maju tanpa ampun, dan suara yang sama muncul di pikiran setiap insinyur jiwa. Kerang meriam jiwa stasioner, bersiap untuk menembak. Setiap Suge Divine Crossbow Cannon dapat menampung 48 peluru.
Mereka hanya akan menggunakan botol susu dan kekuatan jiwa penguasa jiwa dalam keadaan normal untuk menekan dan menguatkan sebelum menembak. Tetapi hari ini berbeda. Mereka telah menerima pesanan sebelum mereka pindah, bahwa 48 cangkang itu akan diubah menjadi cangkang meriam jiwa yang diam. Ini berarti bahwa setiap Suge Divine Crossbow Cannon sekarang berisi 48 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Kerang yang dimuat Legiun Insinyur Jiwa Artileri berat hampir setengah dari produksi tahunan Tang Sekte. Deteksi spiritual memungkinkan langit gelap di mata para insinyur jiwa menjadi gambar 3 dimensi, dan setiap orang memiliki target yang berbeda. Api. Huo Yuhao berteriak ketika 300 Suge Divine Crossbow Cannons dari artileri jiwa insinyur berat menembak pada waktu yang sama, untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wosh, wosh, wosh. Wosh, suara melolong muncul satu demi satu. Irama itu kaya, seperti simfoni yang agung dan megah. Pilar api dan cahaya melintas dari belakang anggota Tang Sekte saat mereka meninggalkan jejak cemerlang di belakang mereka saat mereka terbang menuju Radiant City. 300 Suge Divine Crossbow Cannons menembak pada saat yang sama, dan setiap ledakan menembakkan 16 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Otot wajah Hekaitu berkedut terus-menerus saat dia memandang. Itu semua uang yang berharga. 4.800 peluru meriam jiwa yang diam semuanya ditembakkan sekaligus. Bahkan Kekaisaran Sun Moon, yang telah menguasai teknologi alat jiwa paling kuat, tidak akan melakukan hal seperti ini. Tapi Huo Yuhao melakukan itu. Dia tidak pelit sama sekali saat dia meluncur pergi. 4.800 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak naik ke udara, dan pada saat itu, kilatan terang dan cemerlang itu menyebar dan terbang ke segala arah. Mereka seperti bunga yang dilemparkan ke udara, dan perasaan itu dipenuhi dengan keajaiban. Bei bergumam, apakah adik lelaki junior mengintegrasikan teknik senjata tersembunyi Tang Sekte ke dalam tembakan artileri? Cannons Crossbow Cannon Suge sedang dikembangkan terus-menerus. Setiap 2 barel meriam bisa membidik satu sasaran. Dalam keadaan normal, hampir mustahil bagi para pembidik untuk mencapai 8 sasaran berbeda dengan 16 barel. Tapi Huo Yuhao tidak memiliki masalah ini. Huo Yuhao dapat membagi pikirannya dengan kekuatan rohaninya yang menakutkan, dan dialah yang memberi kru meriam itu 240 target yang tepat. Meriam-meriam itu ditembakkan secara berurutan dan tidak bersamaan, dan itulah alasan mengapa semuanya datang bersama seperti sebuah simfoni. Ledakan-ledakan itu terjadi secara alami satu demi satu. Alat jiwa pengintai udara hampir seluruhnya dimusnahkan, tapi alat jiwa ketinggian rendah di 500 meter masih ada. Meskipun sebagian besar dari mereka hanya menyapu tanah untuk pengawasan, mereka memberikan umpan balik segera ketika begitu banyak peluru meriam jiwa muncul pada waktu yang sama di kejauhan. 4 front alat jiwa di sekitar Radiant City mengaktifkan pertahanan mereka yang terhubung sesegera mungkin. Mereka tidak tahu apa yang sedang diserang musuh mereka, jadi itu tidak diragukan lagi merupakan respons terbaik. Ledakan hebat pertama kali datang dari keempat sudut ini. Bagian depan alat jiwa kota Radiant tidak lagi memiliki alat pengintai udara, sehingga mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka hanya bisa menggunakan alat jiwa pengintai udara internal berbasis darat mereka untuk mengunci kerang meriam jiwa stasioner yang terbang di atas. Tetapi semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat, dan mereka tidak mungkin mencegat setiap selongsong. Boom, 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 boom. Ledakan terdengar dari 4 sudut Radiant City. Beberapa peluru meledak di langit, dan beberapa meledak di penghalang pertahanan alat jiwa. Petasan sepertinya jatuh ke tanah saat mereka menyala di setiap sudut. Tepat saat ledakan ini berlanjut di 4 sudut kota, percikan dan kilatan muncul sekali lagi di langit. Tapi ledakan ini jauh lebih dekat ke tanah, karena alat jiwa pengintai ketinggian rendah adalah yang sedang diledakkan. Hampir setengah dari lebih dari 200 alat pengintai ketinggian rendah dimusnahkan dalam sekejap mata. Keempat front alat jiwa hampir tidak bisa berjuang untuk membela diri, belum lagi fakta bahwa mereka tidak punya waktu untuk bekerja sama dengan alat jiwa pengawasan ketinggian rendah mereka sehingga front alat jiwa mereka dapat mencegat serangan-serangan itu. Putaran kedua, tembak. Huo Yuhao sudah memberikan perintah kedua untuk menembak ketika kembang api terbuka di 4 sudut kota.
Wosh, 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 wosh. Simfoni kedua dapat didengar ketika 4.800 peluru meriam jiwa stasioner lainnya ditembakkan dan meluncur ke arah Radiant City. Heikaitu memejamkan matanya dengan menyakitkan, tetapi insinyur jiwa Tang Sekte lebih diatasi dengan kejutan dan gairah. Ini adalah pertempuran modern. Mereka meluncurkan serangan jarak jauh terhadap musuh-musuh mereka dengan mengandalkan senjata. Masing-masing dari mereka percaya diri karena musuh mereka jauh, dan ada 18 gerbang spektral di belakang mereka yang bisa mereka lewati. Tidak sulit membayangkan seberapa tinggi moral mereka. Boom, 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 boom. Ledakan itu hampir terhubung dengan mulus. Kali ini, lebih banyak peluru diarahkan ke udara selain menekan keempat front alat jiwa. Hampir tidak ada lagi alat jiwa pengawasan ketinggian rendah setelah putaran itu, dan beberapa alat jiwa pengawasan udara Radiant City bahkan belum mencapai lokasi optimal mereka sebelum mereka diledakkan kembali ke tanah. Bersiap untuk chapter ketiga. Kakak senior kedua, berikan padaku. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya ke Heikaitu, yang muncul di sebelahnya. Mata Heikaitu penuh kerinduan, dan dia tidak tahan untuk menurutinya, tapi dia tidak berani ragu bahkan untuk sedetik pun pada saat seperti ini. Cahaya melintas ketika sebuah meriam besar dengan laras perak muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengulurkan tangan dan meraih meriam berat ini, yang panjangnya 2 meter dan memiliki lubang terbuka dengan diameter 250 mm, dan meletakkannya di bahunya. Huo Yuhao berlutut dan mengintip melalui ruang lingkup. Tangan kirinya memegang laras meriam, dan dia melatihnya di depannya sementara dia melilitkan tangan kanannya di bagian tengah bagian paling tebal dari laras itu. Dia seperti patung, dan dia tidak bergerak sama sekali. Su Tianran, terima pukulan dari Tai saya. Gelombang ketiga, tembak, wosh, 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 wosh. Setiap cangkang meriam jiwa stasioner yang disimpan dalam Suge Divine Crossbow Cannons akhirnya ditembakkan pada gelombang terakhir, turun ke yang terakhir. 40.800 peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 melonjak ke udara. Kali ini, mereka tidak bubar, karena mereka hanya punya satu target. 4 front alat jiwa yang membela Radiant City di keempat sudutnya semuanya telah dibombardir oleh ratusan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Meskipun mereka hanya kerang kelas 4, mereka masih kerang meriam yang diam. Mereka tidak bisa menggunakan alat Soul Array bertenaga tinggi mereka, dan pertahanan mereka yang terhubung hancur berantakan dalam keadaan seperti itu. Insinyur jiwa dan master jiwa dalam front alat jiwa telah terlalu banyak mengkonsumsi kekuatan jiwa mereka, dan 2/3 dari botol susu cadangan mereka. 9.600 peluru meriam jiwa stasioner telah ditembakkan dalam 2 putaran sebelumnya. Serangan skala ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk front alat jiwa Radiant City sejak didirikan. Tetapi bagaimana mereka bisa memiliki kapasitas untuk melawan gelombang ketiga? Semua 4.800 peluru meriam jiwa stasioner dalam gelombang ketiga ditujukan ke istana kerajaan. Kerang melintang di langit dan muncul di atas istana kerajaan dalam sekejap mata. Tetapi tepat pada saat ini, dinding terluar istana kerajaan tiba-tiba menyala ketika 16 pilar emas melonjak ke langit. 16 pilar cahaya ini meledak lurus hingga lebih dari 500 meter di langit. Mereka menyapu langit ketika mereka bekerja sama dengan sangat baik. Boom, 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 boom. Ledakan berderak terus-menerus di langit. Peluru meriam jiwa yang diam tidak jatuh, dan kebanyakan dari mereka diledakkan di langit ketika 16 pilar itu menyapu mereka. Lintasan pilar-pilar ini jelas-jelas sudah direncanakan sebelumnya, ketika mereka menyapu daerah-daerah yang memiliki konsentrasi terpadat dari peluru meriam jiwa stasioner. Peluru meriam jiwa kelas 4 yang tersisa jatuh di dalam istana kerajaan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka bentrok dengan penghalang pertahanan istana yang tangguh. Mereka menciptakan riak yang cantik satu demi satu sebelum mereka dihancurkan. 16 pilar emas itu seperti 16 pilar ilahi yang melindungi istana kerajaan. Tetapi saat mereka menyapu langit, seberkas cahaya putih lainnya melayang 5.000 meter di langit di atas istana kerajaan. Itu adalah seberkas cahaya putih yang menyerupai tombak putih, dengan ujungnya mengarah ke bawah. Seluruh tubuhnya memancarkan warna putih cerah,
dan ketika 16 pilar emas itu bergerak, itu juga bergerak. Itu menghilang dalam sekejap. Sinar cahaya putih ini terlalu cepat. Tampaknya turun dari surga saat menembus ledakan di bawahnya. Siapapun yang bisa melihat dengan jelas akan menyadari bahwa sinar putih ini menyesuaikan sudutnya secara terus-menerus ketika terbang, dan menghindari daerah yang paling terkonsentrasi dari ledakan itu. Itu tidak memungkinkan salah satu dari kekuatan peledak menyentuhnya. 16 pilar tidak berhasil memberantas semua meriam jiwa stasioner pada akhirnya, dan masih ada beberapa yang bertabrakan dengan pelindung-pelindung istana kerajaan. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya putih yang tampak seperti bintang jatuh juga tiba, dan segera mengenai permukaan penghalang. Cih, suara yang menusuk telinga bisa terdengar ketika sinar putih mulai berputar dengan kuat. Itu seperti latihan karena menusuk penghalang pelindung istana kerajaan. Alarm berbunyi di dalam penghalang pelindung jiwa, dan cahaya yang memancar dari pelindung penghalang tubuh sangat intens karena bekerja pada kapasitas maksimum.